Hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam fisiologi manusia, yaitu potensial berjenjang, yaitu sinyal listrik lokal yang memudar setelah menempuh jarak yang pendek. Kita ingin berbagi pengetahuan tentang topik ini dengan cara yang mudah dipahami menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Proses ini adalah contoh nyata bagaimana tubuh kita itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan harmonis. Pertama, kenapa sih potensial berjenjang itu memudar? Jadi, apa sih potensial berjenjang itu dan kenapa sih dia memudar seiring jarak? Jadi, potensial berjenjang adalah sinyal listrik lokal yang dihasilkan oleh perubahan potensial membran. Nah, dia itu memudar karena kebocoran arus melalui kanal rembes kalium dan resistensi membran plasma. Nah, dia itu memudar karena kebocoran arus melalui kanal rembes kalium dan resistensi membran plasma, sehingga energi sinyalnya hilang seiring jarak. Lalu, kenapa sih analogi kabel listrik tanpa insulasi itu digunakan untuk memahami penyebaran potensial berjenjang? Karena kabel tanpa insulasi itu menyebabkan kebocoran arus, mirip dengan cara ion bocor keluar dari sel melalui kanal rembes, sehingga menyebabkan potensial berjenjang memudar seiring jarak. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan penurunan bertahap atau decremental spread dalam konteks potensial berjenjang? Jadi, penurunan bertahap adalah fenomena di mana besar potensial berjenjang menurun secara bertahap seiring jarak karena kebocoran arus hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Jadi, bayangkan sebuah kabel listrik tanpa pelindung plastik. Ketika arusnya mengalir melalui kabel tersebut, sebagian arusnya bocor keluar karena tidak ada insulasi yang melindungi aliran tersebut. Nah, dalam tubuh kita, penyebaran potensial berjenjang itu mirip dengan fenomena ini, di mana arus listrik pasif bocor melalui membran plasma sehingga menyebabkan sinyal memudar seiring jarak. Untuk analogi kabel listrik tanpa insulasinya begini. Jadi, arus pasif yaitu aliran muatan positif ion natrium atau kalium di sepanjang membran plasma itu mirip dengan arus listrik yang mengalir melalui kawat. Nah, kebocoran arus yaitu ion seperti kalium dapat bocor keluar dari sel melalui kanal rembes atau leak channel yang menyebabkan hilangnya energi sinyal. Kemudian, penurunan sinyal atau decremental spread-nya begini. Jadi, semakin jauh sinyal menyebar dari daerah aktif semula, maka semakin besar kebocoran arus. Nah, akibatnya, besar potensial berjenjang itu menurun secara bertahap hingga akhirnya lenyap sepenuhnya setelah beberapa mikrometer, kurang dari 1 mm. Selanjutnya, studi kasus pertama tentang ensefalopati hepatik, yaitu ketika sinyal lokal tak bisa lagi memutar dengan benar, semacam ada otak yang tidak bisa berhenti berteriak. Jadi, ada seorang pasien sirosis yang datang dengan kebingungan, tremor, dan asteriksis. Nah, otaknya kebanjiran amonia yang menembus sawar darah otak. Di neuronnya, amonia itu meningkatkan produksi glutamin yang menarik air ke dalam sel, sehingga terjadilah edema neuron, sehingga timbullah masalah baru bahwa edema neuron itu menyebabkan jarak antar membrannya menyempit. Akibatnya, resistensi aksonnya juga meningkat, sehingga kebocoran arus melalui kanal kaliumnya terganggu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya potensial berjenjang tidak memudar seperti seharusnya. Akibat akhirnya, sinyal eksitatoriknya menyebar lebih jauh dari biasanya. Lalu, neuron mudah terpicu secara sinkron, sehingga tremor, kejang subklinis. Kemudian, sistem inhibitorik atau GABAergic kewalahan. Hal ini bukan kelebihan sinyal, tapi kegagalan sistem redaman alami. Solusinya apa? Bisa dengan laktulosa yang mengurangi produksi amonia di usus. Bisa juga dengan rifasimin yang hambat bakteri penghasil amonia. Bisa juga dengan manitol yang mengurangi edema otak. Nah, dalam 48 jam, potensial berjenjangnya kembali memudar normal, sehingga kesadaran pulih, nilai tambah, dan insight-nya kita semakin banyak, teman-teman. Ilmu kita semakin luas bahwa memudarnya sinyal bukan kelemahan, ia adalah mekanisme pengendalian. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang masalah itu bukan karena terlalu
terlalu banyak suara, tapi karena tidak ada ruang untuk diam. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa keseimbangan saraf itu bergantung pada kemampuan sistem untuk melupakan, bukan hanya mengingat. Pesannya apa? Jadi, dalam dunia yang terlalu bising, jangan takut pada kebocoran yang membuat sinyal memudar. Terkadang, yang paling menyelamatkan bukan kekuatan transmisi, tapi kebijaksanaan redaman. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa potensial berjenjang adalah sinyal lokal yang hanya bertahan dalam jarak pendek. Kedua, mekanisme lenyapnya potensial berjenjang. Sebenarnya, bagaimana sih kanal rembes kalium itu berkontribusi pada lenyapnya potensial berjenjang? Caranya, kanal rembes kalium itu selalu terbuka, yang memungkinkan ion kalium keluar dari sel. Nah, keluarnya ion kalium itu menyebabkan hilangnya muatan positif dari dalam sel, sehingga depolarisasi lokal berkurang. Lalu, kenapa sih potensial berjenjang itu hanya dapat menempuh jarak pendek? Karena kebocoran arus melalui kanal rembes dan resistensi membran itu menyebabkan energi sinyal hilang seiring jarak, sehingga potensial berjenjangnya hanya bertahan dalam beberapa mikrometer. Kemudian, apa sih yang terjadi pada besar potensial berjenjang seiring jarak? Pada awalnya, potensial berjenjang itu mungkin menyebabkan depolarisasi sebesar 15 mV. Tetapi seiring jarak, besar perubahan potensial berkurang menjadi 10 mV, lalu semakin menurun hingga tidak ada lagi perubahan potensial. Jadi, bayangkan sebuah lilin yang menyala, tetapi api perlahan-lahan memudar karena lilin habis terbakar. Nah, dalam tubuh kita, lenyapnya potensial berjenjang itu mirip dengan proses ini, di mana sinyal memudar karena kehilangan arus. Untuk peran kanal rembes kaliumnya begini. Jadi, ketika potensial berjenjang itu menyebar, ion kaliumnya itu berdifusi keluar dari sel melalui kanal rembes kalium yang selalu terbuka. Nah, keluarnya ion kalium itu menyebabkan hilangnya muatan positif dari dalam sel, sehingga depolarisasi lokalnya berkurang. Lalu, untuk penurunan besar potensialnya begini. Pada awalnya, potensial berjenjang itu mungkin menyebabkan depolarisasi sebesar 15 mV, dari minus 70 mV menjadi minus 55 mV. Namun, seiring jarak, besar perubahan potensial itu berkurang menjadi 10 mV, dari minus 70 mV menjadi minus 60 mV. Lalu, semakin menurun hingga tidak ada lagi perubahan potensial. Kemudian, ada studi kasus kedua tentang sindrom Lambert-Eaton, yaitu ketika sinyal lokal terlalu lemah untuk menjadi tombol. Semacam ada perintah yang tidak pernah menjadi aksi. Jadi, ada seorang pasien kanker paru-paru yang mengalami kelemahan progresif pada otot proksimal. Nah, dia bisa mulai berjalan, tapi semakin lama semakin kuat, berbeda dengan myasthenia gravis. Nah, di neuromuscular junction, ada antibodi menyerang kanal kalsium presinaptik, sehingga muncullah masalah baru bahwa ada stimulasi saraf sehingga kalsium masuk terlalu sedikit. Akibatnya, pelepasan asetilkolin hanya 10% dari normal, sehingga potensial end plate atau potensial berjenjang hanya minus 30 mV, di mana normalnya minus 70 mV. Ujung-ujungnya tidak mencapai ambang minus 50 mV, sehingga tidak ada potensial aksi yang berakibat tidak ada kontraksi. Hal ini adalah kegagalan tombol universal karena sinyal lokal terlalu lemah untuk memicu aksi. Bisa dengan 3,4 diaminopiridin yang memblok kanal kalium presinaptik sehingga perpanjang depolarisasi. Akibatnya lebih banyak kalsium yang masuk. Bisa juga dengan imunoterapi yang menghentikan antibodi. Nah, dalam 1 minggu kekuatan otot membaik karena potensial berjenjang akhirnya cukup kuat untuk menekan tombol. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa potensial berjenjang itu bukan hanya ada atau tidak ada. Ia harus melebihi ambang kritis. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang masalah itu bukan pada sistem utama, tapi pada sinyal awal yang terlalu lemah. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kepemimpinan itu dimulai bukan dengan teriakan, tapi dengan dorongan awal yang cukup kuat untuk memicu gerakan. Pesannya apa? Jadi, jangan meremehkan dorongan kecil dalam hidup kita.
kita. Terkadang yang paling dibutuhkan bukan ledakan, tapi potensial berjenjang yang cukup untuk mencapai ambang aksi. Hal ini menunjukkan bahwa potensial berjenjang adalah gelombang lokal yang memudar karena kebocoran arus. Ketiga, pentingnya potensial berjenjang meskipun jangkauannya terbatas. Jadi, apa sih fungsi utama potensial berjenjang dalam tubuh kita? Jadi, potensial berjenjang itu digunakan untuk transduksi sinyal, yaitu mengubah rangsangan fisik atau kimia menjadi sinyal listrik dan dapat memicu potensial aksi jika cukup besar. Lalu, bisakah berikan contoh potensial berjenjang dalam tubuh manusia? Bisa. Contohnya termasuk potensial pasca sinaps di sinaps neuron, potensial reseptor di reseptor sensorik, dan potensial end plate di neuromuscular junction. Kemudian, kenapa sih potensial berjenjang itu disebut langkah awal dalam rantai komunikasi biologis? Karena potensial berjenjang adalah respons lokal pertama terhadap rangsangan yang kemudian dapat memicu respons lebih lanjut seperti potensial aksi atau aktivasi sel target. Jadi, bayangkan sebuah lampu senter kecil yang hanya menerangi area kecil di sekitarnya. Meskipun cahayanya terbatas, lampu ini sangat berguna untuk situasi tertentu. Nah, dalam tubuh kita, potensial berjenjang itu mirip dengan lampu senter ini, yang meskipun jangkauannya pendek, memiliki peran penting dalam komunikasi sel. Lalu, untuk fungsi utama potensial berjenjangnya begini. Jadi, transduksi sinyal, yaitu potensial berjenjang, digunakan untuk mengubah rangsangan fisik atau kimia menjadi sinyal listrik. Nah, inisiasi potensial aksi, yaitu jika potensial berjenjang cukup besar, dia dapat memicu potensial aksi, yaitu sinyal listrik yang menjalar sepanjang akson neuron. Kemudian, contoh potensial berjenjang dalam tubuhnya begini. Di potensial pasca sinaps, jadi di sinaps neuron, neurotransmitter itu memicu pembukaan kanal ion yang menghasilkan potensial berjenjang di membran postsinaptik. Lalu, di potensial reseptor, di reseptor sensorik, ada rangsangan seperti sentuhan atau panas menghasilkan potensial berjenjang sebagai respons awal. Kemudian, potensial end plate di neuromuscular junction, ada neurotransmitter asetilkolin memicu potensial berjenjang di membran otot. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang adaptasi sensorik, yaitu ketika sinyal memudar dengan sengaja. Semacam ada kenapa sih kita tidak gila oleh dunia yang terus-menerus menyentuh kita. Jadi, kita duduk di kursi, tapi kita tidak terus-menerus merasakan tekanan. Kita memakai jam tangan, tapi kita tidak merasakannya sepanjang hari. Ini bukan mati rasa, tapi adaptasi potensial berjenjang yang cerdas, sehingga muncullah masalah terkendali. Di reseptor Merkel, sentuhan ringan, ada stimulasi awal, sehingga terjadi depolarisasi kuat. Akibatnya, potensial berjenjang besar. Tapi, dalam 1-2 detik, kanal mekanosensitifnya menutup perlahan. Lalu, kalium keluar melalui kanal rembes. Kemudian, potensial berjenjangnya memudar meski stimulus masih ada. Hal ini adalah filter biologis, bukan kegagalan, tapi efisiensi. Solusinya apa? Jadi, jika stimulus berubah, misalnya kita menggeser posisi, reseptor kembali aktif. Nah, sistem kita hanya merespons perubahan, bukan keberadaan statis. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa memudarnya potensial berjenjang adalah mekanisme penghematan energi dan perhatian. Cara berpikir kita semakin bagus bahwa terkadang kebijaksanaan itu bukan merespons semua, tapi memilih mana yang layak direspons. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kemampuan mengabaikan adalah bentuk kecerdasan tertinggi dalam sistem yang terus-menerus dirangsang. Jadi, pesannya apa? Jadi, dalam dunia yang penuh notifikasi, latihlah kanal rembes mental kita. Izinkan sinyal yang tidak penting memudar agar kita punya energi untuk yang benar-benar butuh respons. Pokoknya, hal ini menunjukkan bahwa potensial berjenjang adalah langkah awal dalam rantai komunikasi biologis. Keempat, hubungan potensial berjenjang dengan potensial aksi. Sebenarnya, bagaimana sih potensial berjenjang itu memicu potensial aksi? Caranya, jika potensial berjenjang itu mencapai ambang batas tertentu, maka dia memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik yang memicu potensial aksi, yaitu sinyal listrik yang menjalar sepanjang akson neuron tanpa memudar. Lalu, apa sih peran potensial berjenjang dalam komunikasi jarak jauh? Jadi, potensial berjenjang itu bertindak sebagai sinyal lokal yang mempersiapkan sel untuk mengirim pesan lebih jauh melalui potensial aksi. Kemudian,
Kemudian, kenapa sih potensial berjenjang itu disebut tombol universal? Karena potensial berjenjang adalah mekanisme dasar yang digunakan oleh tubuh kita untuk memulai komunikasi antara sel, baik dalam sistem saraf maupun di organ lain. Jadi, bayangkan sebuah tombol on-off yang memicu mesin besar. Nah, dalam tubuh kita, potensial berjenjang adalah seperti tombol ini yang dapat memicu potensial aksi, yaitu sinyal listrik yang menjalar jauh. Untuk ambang batasnya begini. Jadi, jika potensial berjenjang itu mencapai ambang batas tertentu, misalnya dari minus 70 mV menjadi minus 55 mV, maka dia memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik yang memicu potensial aksi. Nah, potensial aksi adalah sinyal jarak jauh yang dapat menjalar sepanjang akson neuron tanpa memudar. Lalu, untuk peran dalam komunikasinya begini. Jadi, potensial berjenjang itu bertindak sebagai sinyal lokal yang mempersiapkan sel untuk mengirim pesan lebih jauh melalui potensial aksi. Kemudian, ada studi kasus keempat tentang stroke iskemik, yaitu ketika sinyal lokal memudar terlalu cepat, semacam ada zona perbatasan yang kehilangan bahasanya. Jadi, ada seorang pasien yang setelah stroke ada inti infark atau sel mati dan zona penumbra atau sel hidup tapi terganggu. Di penumbra, aliran darahnya turun 30-50% sehingga ATP-nya menurun. Akibatnya, pompa natrium kalium melambat sehingga muncullah masalah baru bahwa kaliumnya turun perlahan sehingga depolarisasi kronis ringan. Akibatnya, kanal natriumnya sebagian inaktif, kemudian potensial berjenjangnya masih terbentuk, tapi lebih kecil amplitudenya dan memudarnya lebih cepat karena kebocoran kaliumnya juga meningkat. Ujung-ujungnya tidak cukup untuk memicu potensial aksi. Neuron di penumbra masih hidup, tapi bisu. Solusinya apa? Bisa dengan reperfusi dini, TPA, trombektomi, yaitu pulihkan aliran darah sehingga ATP pulih. Akibatnya, pompanya aktif. Bisa juga dengan neuroproteksi atau hipotermia yang bisa mengurangi metabolisme sehingga memperlambat kerusakan. Nah, jika dilakukan kurang dari 4,5 jam, maka neuron di penumbra bisa kembali bicara. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa memudarnya potensial berjenjang itu bisa menjadi tanda peringatan dini kerusakan. Cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang yang paling kritis itu bukan yang sudah mati, tapi yang masih berusaha bicara tapi tidak terdengar. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa harapan itu sering berada di zona abu-abu, bukan hitam, bukan putih, tapi memudar yang masih bisa dipulihkan. Pesannya apa? Jadi, jangan pernah menyerah pada situasi yang memudar. Terkadang yang paling butuh bantuan bukan yang berteriak, tapi yang bisikannya hampir tidak terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa potensial berjenjang adalah tombol universal yang menghubungkan rangsangan lokal dengan komunikasi jarak jauh. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwa ada harmoni dalam potensial berjenjang, semacam ada kecantikan dalam kepunahan yang terkendali. Jadi, potensial berjenjang yang memudar itu mengajarkan kita 4 kebenaran universal. Pertama, tidak semua sinyal itu layak menyebar. Beberapa harus mati di tempat lahirnya. Kedua, kekuatan sejati itu bukan pada daya jangkau, tapi pada ketepatan memicu aksi. Yang ketiga, kebijaksanaan biologis itu terletak pada kemampuan memilih mana yang diingat dan mana yang dilupakan. Kemudian yang keempat, harapan itu sering bersembunyi di balik sinyal yang hampir punah tapi belum mati. Jadi, di balik setiap potensial aksi yang mengguncang tubuh kita, ada ribuan potensial berjenjang yang rela memudar karena tahu bahwa hanya yang mencapai ambang yang layak menjadi sejarah. Perubahan yang bisa kita alami setelah menonton ini adalah, pertama, cara berpikir kita semakin solid bahwa kita melihat kebocoran dan redaman itu bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai mekanisme pengendalian yang cerdas. Kemudian, keyakinan kita semakin bagus bahwa kita percaya bahwa kualitas respons lebih penting daripada kuantitas stimulus. Lalu, tindakan kita semakin berkualitas bahwa kita lebih selektif dalam respons dunia karena kita tahu bahwa tidak semua yang menyentuh kita layak menjadi bagian dari cerita kita. Sebagai calon dokter, pahamilah, kita bukan hanya mengobati yang bersuara keras, kita juga mendengarkan bisikan yang hampir punah dan memberinya kesempatan untuk menjadi aksi. Teman-teman sekalian, potensial berjenjang adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Dia adalah hasil interaksi antara arus pasif, kebocoran arus, dan peran kanal ion dalam menjaga stabilitas membran. Meskipun jangkauannya terbatas, dia memainkan
memainkan peran penting dalam transduksi sinyal dan inisiasi potensial aksi. Ia adalah fondasi bagi fungsi vital tubuh kita, seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh, dan pemompaan darah. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Sebagai calon dokter, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari dan memahami mekanisme ini, sehingga dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien di masa depan.